Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda yang dirahmati Allah, saya Khalid ingin mengucapkan selamat bergabung dalam program tahfiz online Mushola Al-Hakim Cidokom. Saya ingin mengingatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Setiap orang tua tentu ingin anaknya menjadi bagian dari golongan terbaik ini. Namun dalam perjalanan menghafal Al-Qur'an sering muncul sebuah tantangan. Seorang anak berkata, "Ustadz, saya sudah hafal." Lalu ketika diminta mengulang, beberapa hari kemudian ternyata banyak ayat yang terlupa. Padahal masalahnya bukan karena anak itu tidak cerdas. Masalahnya karena hafalan belum cukup diulang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, lebih dari 600 tahun yang lalu Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kemampuan yang kuat tidak lahir dari sekali belajar, tetapi dari tikrar, yaitu pengulangan yang dilakukan secara terus-menerus. Bayangkan seorang anak belajar bersepeda, ia tidak langsung mahir dalam satu hari. Ia harus mencoba lagi, mengulang lagi, dan berlatih lagi hingga akhirnya mampu mengayuh tanpa berpikir. Begitu pula Al-Quran, semakin sering ayat diulang, semakin kuat ia tertanam dalam hati dan pikiran. Ibnu Khaldun menyebut hasil dari pengulangan itu dengan istilah malakah, yaitu kemampuan yang sudah melekat kuat dalam diri seseorang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, karena itu tujuan menghafal Al-Quran bukan sekedar menambah hafalan baru setiap hari. Tujuan yang lebih besar adalah membentuk malakah, membentuk pribadi anak yang disiplin, fokus, sabar, tekun, dan konsisten. Dan inilah pelajaran penting bagi anak-anak kita. Ketika seorang anak menyetorkan hafalan setiap pagi kepada gurunya dan membaca kembali hafalan yang kemarin, mengulangnya lagi hari ini, sebenarnya ia sedang membangun masa depannya. Dia sedang belajar bahwa keberhasilan bukan hasil dari semangat sesaat, melainkan hasil dari konsistensi yang dilakukan setiap hari. Tetapi seorang anak tidak bisa berjalan sendirian. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk melahirkan seorang hafiz Al-Quran dibutuhkan 3 pihak yang saling menguatkan. Yang pertama adalah anak-anak yang mau belajar dan mau mengulang. Yang kedua adalah guru yang sabar membimbing, mendengarkan, memperbaiki, dan mendoakan murid-muridnya setiap hari. Dan yang ketiga adalah orang tua yang tidak bosan mendampingi, mengingatkan, dan memberikan suasana yang penuh cinta di rumah. Ketika anak mulai malas, orang tua menguatkan. Ketika orang tua lelah, guru membantu mengarahkan. Ketika guru mengajarkan hafalan, anak menyambutnya dengan semangat. Inilah segitiga emas pendidikan Al-Quran atau pendidikan tahfidz Al-Quran. Anak, guru, dan orang tua. Jika salah satu sisi melemah, perjalanan akan terasa berat. Tetapi ketika ketiganya bersatu, insya Allah lahirlah generasi yang bukan hanya hafal Al-Quran, tetapi juga memiliki karakter Al-Quran. Maka wahai anak-anak, jangan bosan menyetorkan hafalanmu setiap pagi dan mengulang-ulanginya lagi dan lagi. Wahai para guru, teruslah menanamkan kesabaran dan keteladanan. Dan wahai para orang tua, jangan pernah merasa lelah mendampingi putra-putri kalian. Karena setiap ayat yang diulangi hari ini insya Allah akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan mereka di masa depan. Sebab hafidz Al-Quran tidak dibentuk dalam satu hari. Ia dibentuk oleh tikrar yang istiqomah, oleh bimbingan guru yang penuh kasih, dan oleh doa orang tua yang tidak pernah berhenti mengalir. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.